Dia bab 27, turun dari mobil mewah. Karena telah ada Gigi yang menemani Siti, maka Adlan dan Bobby dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka harus menghadiri sidang yang diadakan jam 9 pagi. Tapi mereka telah mengirim yang lain untuk mengatasi sidang itu. Adlan segera ke kantor, sedangkan Bobby masih harus membersihkan diri di apartemennya. Dalam perjalanan, Adlan menghubungi nomor sekretarisnya yaitu JJ. Dia ingin mengetahui jadwalnya hari itu, tapi tidak ada sahutan dari JJ. Pria gemulai itu sedang berada di lobi, menemani dan mengawasi Nani. Kemana dia? Gerutunya sembari tetap menyetir. JJ duduk di depan Nani, mengawasi setiap pergerakan wanita itu. Pulanglah, Pak Adlan mungkin tidak datang hari ini, usirnya. Aku tidak akan pulang sebelum bertemu dengannya, sahut Nani. Dasar kepala udang, gerutunya. Biasanya seseorang yang keras kepala disebut kepala batu, tapi tidak bagi JJ, dia mengubah seenaknya. Kalau sampai siang dia tidak datang, antarkan aku ke rumahnya. Tidak bisa, aku banyak kerjaan. Aku bisa dicincang Pak Nathan kalau keluar tanpa izin. Tolaknya yang tidak mau berurusan dengan Nani. Tapi tatapannya langsung beralih ke arah pintu lobi. Adlan baru saja memasuki gedung itu. Melihat tatapan JJ ke arah lain, membuatnya ikut menoleh. Dia langsung berdiri ketika melihat Adlan ada di lobi. Adlan, panggil Nani, membuat pria itu dan beberapa orang yang sedang ada urusan di lobi langsung menoleh ke arahnya. Pria itu menurunkan kacamatanya sembari menatap ke arah sosok yang berdiri tidak jauh dari JJ. JJ segera mendekati Adlan. Pak, itu ada penyihir. Salah, nenek lampir. Salah, JJ melupakan nama Nani. Selamat siang Adlan. Nani telah berdiri di depannya. Adlan tidak menjawab, dia hanya melirik pakaian Nani dan juga tas yang sedang dipegang wanita itu. Di mana anakku? Tanyanya. Anakku tidak ada bersama kami, sahut Adlan. Hahaha, Nani tertawa. Menyembunyikan seseorang bukanlah termasuk tindakan kejahatan. Aku rasa kamu tahu itu, karena kamu adalah seorang pengacara. Adlan tersenyum menyeringai. Menuduh juga termasuk tindakan kriminal. JJ, pasal apa yang pantas kita kenakan kepadanya? Tanyanya sembari melirik ke arah JJ. Pria gemulai itu menoleh ke arah Nani, kemudian ke arah Adlan. Dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum pidana, karena itu bukan bidangnya. Dia hanya sekretaris yang mengatur jadwal kerja Adlan. Dan untuk urusan itu, biasanya Ros atau Bobby yang dengan cepat langsung menjawab pertanyaan Adlan. Cari anakmu di mall, ujar Adlan dan berlalu. Bagaimana kalau kamu membohongiku? Teriak Nani. Adlan menghentikan langkahnya. Atau kamu ingin kita bertaruh? Tantang Adlan dan sekarang kembali berdiri berhadapan dengan Nani. Nani terdiam dan langsung memikirkan sesuatu yang tentunya menguntungkan untuknya. Baik, kita bertaruh. Jika memang benar Yayu kerja di sana, maka aku akan menikahkan anakku dengannya. Nani menunjuk ke arah JJ. Apa? JJ bingung. Dia menggelengkan kepalanya. Adlan juga menggelengkan kepalanya. Anakmu masih saja kamu buat taruhan. Ejek Adlan. Kamu belum berubah, masih sama. Kamu yang mengatakan bertaruh, dan sekarang kamu menyalahkanku. Serunya tidak suka jika disalahkan. Cari saja anakmu di sana. Anakmu akan kabur kembali jika kamu belum berubah. Ujar Adlan dan berlalu. Apa maksudmu? Nani bingung. Aku tahu anakmu kabur karena kamu. Nani diam membisu. Anaknya memang kabur karena perbuatannya. Jika dia tidak menjodohkan anaknya ke Dodi, mungkin Yayu masih berada di kampung. Bobby baru saja memasuki gedung itu dan tatapannya langsung menatap bosnya sekaligus sahabatnya yang sedang berbicara dengan seseorang. Dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengan Adlan karena posisi Nani membelakangi sehingga dia tidak dapat melihat. Tapi ketika telah mendekat, matanya langsung terbelalak. Ibu ipar, ujarnya. Nani langsung menoleh. Begitupun Adlan dan JJ ikut menatap Bobby. Apa maksudmu? Tanya Nani. Aku calon mantumu, Bu, ujarnya sembari mencium tangan Nani. Tapi wanita parubaya itu langsung menarik tangan anaknya. Aku tidak mau menantu sepertimu, tolaknya. Kenapa, Bu? Apa aku kurang ganteng? Nani memperhatikan penampilan Bobby dari atas sampai bawah. Pertama, karena kamu berteman dengannya. Nani menunjuk ke arah Adlan. Dan yang kedua, aku tidak suka pria memakai anting, gerutunya. Bobby langsung memegang kedua telinganya yang memakai anting. Kalau masalah ini bisa aku lepas, ujarnya sembari memegang telinganya. Tapi kalau masalah, Bobby melirik ke arah temannya. Aku tidak bisa. Aku dan Adlan sudah lama berteman. Nani menatap ketiga pria yang ada di depannya. Bagus kalau begitu, ujarnya dan segera berlalu. Adlan, aku bantu ibu itu ya, pintanya. Kamu bekerja denganku apa dengannya? Ayolah, kali ini saja. Aku ingin merayunya. Semoga aku bisa menikah dengan Yayu. Bukan dengan ibunya. What? Bobby langsung menatap JJ. Bercanda, sahut JJ sembari tersenyum. Pergilah, waktumu hanya 1 jam. Terima kasih Adlan sayang. Bobby langsung memeluk sahabatnya
Hal itu membuat JJ mengerutkan dahinya. Apa bapak berdua pelangi? Apa? Adlan langsung melepas pelukan itu, sedangkan Bobby langsung menjauh. Ingat 1 jam. Siap. Bobby segera pergi mengejar Bude Nani. Wanita itu sedang berada di depan gerbang menunggu ojek atau taksi lewat. Sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Bobby menurunkan kaca mobilnya. Masuklah bu, ujarnya. Aku bukan ibumu. Iya, aku tahu. Ayo masuk. Aku akan mengantarkanmu bertemu dengan Yayu. Nani menatap ke arah lain. Tidak ada taksi yang lewat. Jika dia menunda, maka tertunda juga kepulangannya ke kampung. Rencananya dia akan membawa Yayu pulang. Akhirnya dia menerima tawaran Bobby. Duduk di samping kemudi bersama dengan Bobby. Bu, pakai sabuknya. Bobby menunjuk sabuk yang sedang digunakannya. Nani mengambil sabuk yang ada di samping kiri dan merekatkan ke tempatnya. Setelah itu, mobil melaju menuju mall. Kapan ibu sampai? Apa pakaianku dan tas ini tidak bisa menjawab semuanya? Oh maaf, Bobby melirik tas yang ada di pangkuan Nani. Aku pikir tadi itu karung beras. Apa? Bercanda bu, jelasnya sembari tersenyum. Ibu terlalu tensi, jadi sangat mudah emosi. Ngomong-ngomong, ibu sudah makan. Dia sedang melakukan pendekatan kepada Nani, berharap mendapatkan restu. Aku sudah makan, saut Nani. Bobby melirik jam tangan. Jam begini Yayu masih kerja, dia akan ditegur jika tidak bekerja dengan baik. Bagaimana kalau kita makan dulu di dekat mall? Ada makanan rumahan di sana. Aku tidak butuh kebaikanmu. Bawakan saja aku ke anakku, serunya. Oke. Susah sekali mendekatinya. Belum pernah aku melakukan ini kepada orang lain, termasuk kepada nenekku. Tapi demi Yayu, aku rela. Akhirnya mereka sampai di mall. Mereka sama-sama masuk ke dalam mall. Keadaan pada saat itu tidak terlalu ramai, karena mereka datang pada waktu jam kerja. Tapi ketika siang atau sore, mall akan sangat ramai. Yayu bekerja di sana. Bobby menunjuk ke arah stand kosmetik. Nani segera berjalan mendekati stand kosmetik itu, mencari keberadaan anaknya. Ada Yayu? Tanyanya kepada seorang pekerja. Yayu libur hari ini. Libur? Jadi kapan dia masuk? Tanya Nani lagi. Besok dia masuk siang. Nani segera berlalu dan menemui Bobby yang berdiri tidak jauh dari stand kosmetik. Yayu tidak ada, dia sedang libur. Apa kamu tahu di mana tempat tinggalnya? Tahu? Ayo, ajaknya. Mereka kembali masuk ke dalam mobil, menuju tempat kos Yayu. Berhenti di depan gang, lalu berjalan kaki masuk ke dalam gang untuk menuju tempat kos Yayu. Sampai di sana, mereka juga tidak menemukan Yayu. Apa kamu dan temanmu sedang mengerjaiku? Nani marah. Dia merasa sedang dipermainkan Adlan dan Bobby. Tidak bu, Yayu memang tinggal di sana dan dia juga kerja di mall. Tapi kalau sekarang dia tidak ada, aku juga tidak tahu. Aku saja tidak tahu nomor ponselnya. Nani mendengus kesal. Jauh-jauh dia dari kampung ingin bertemu anaknya, tapi anaknya tidak ada. Dia segera melangkahkan kakinya keluar dari gang. Ibu mau aku antar kemana? Tanya Bobby. Aku akan menunggu Yayu di sini. Nani menunjuk batu yang ada di dekat gang. Dia akan duduk di sana menunggu anaknya kembali. Aku temani, ujarnya. Terserah, saut Nani ketus. Setengah jam telah berlalu dan Yayu belum kembali. Nani semakin kesal karena hari telah siang, tapi keberadaan anaknya belum diketahuinya. Kamu pergi saja, ujar Nani yang tidak mau ditunggui Bobby. Tidak apa bu, sahutnya yang juga tidak tega melihat Nani kepanasan. Atau ibu mau menunggu di mobil? Nani menggelengkan kepalanya dan tatapannya berhenti pada satu mobil yang berhenti di belakang mobil Bobby. Yayu turun dari mobil itu. Yayu, Nani segera mendekati anaknya dan langsung menarik telinga anaknya. Dari mana saja kamu? Serunya marah. Dia memukul tangan Yayu. Bu, jangan, larang Bobby. Turunkan tanganmu, seru seseorang. Bobby dan Nani langsung menoleh ke arah seseorang yang sedang turun dari mobil. Siapa kamu? Tanya Nani. Aku yang tanya siapa kamu? Tanya wanita yang turun dari mobil. Aku ibunya, saut Nani. Seorang ibu tidak akan melakukan itu kepada anaknya, saut si wanita yang usianya lebih tua dari Nani. Apa urusanmu? Tanya Nani balik. Aku bisa melaporkanmu kepada kepolisian karena melakukan kekerasan kepada anak ini. Dia anakku, tiras Nani dengan intonasi tinggi. Kamu tidak terlihat seperti ibunya. Yayu, katakan padanya kalau ibu adalah ibumu, ujar Nani sembari menatap anaknya. Iya bu, ini ibuku, saut Yayu. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Kebetulan ibumu sudah datang, jadi ibu mengundangmu dan juga ibumu untuk makan malam, ujar wanita itu. Nanti malam akan ada mobil yang datang menjemput kalian, ujarnya lalu masuk kembali ke dalam mobil. Dia menurunkan jendela mobil dan kembali menatap ke arah Yayu, Nani, dan Bobby. Hotel Merlion jam 8 malam, wanita itu mengingatkan. Oh iya, jangan lupa gunakan pakaian yang bagus, ujar wanita itu lagi dan menutup jendela mobil. Nani dan Yayu hanya diam mendengarkan wanita yang menurut mereka sangat cantik dan terlihat sangat terpelajar. Satu lagi,
Wanita itu kembali menurunkan jendela. Siapa dia? Wanita itu menunjuk ke arah Bobby. Aku Bobby, sahutnya. Aku juga mengundangmu, ujar si wanita dan langsung menutup jendela mobil dan menyuruh sopirnya langsung melaju. Bersambung.